Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Potensial dan Kreatif, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edukasi Microcontroller. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh, membahas proyek dasar Arduino, di mana pada pertemuan kelima dan keenam kita telah belajar bagaimana cara mematikan dan menyalakan LED menggunakan pin input digital. Nah, di video kali ini kita akan sedikit mengembangkan pada proyek keempat ini, yaitu menyalakan LED menggunakan analog input. Jadi di sini supaya kita bisa membedakan apa perbedaan antara pin input digital dan analog input pada Arduino. Baik, kita mulai pembahasan kita. Seperti biasanya, kita harus mempersiapkan alat dan bahan seperti ini. Yang pertama yaitu satu buah Arduino Uno, satu kabel USB, satu buah breadboard, satu buah LED 5 mili, satu buah resistor dengan nilai 220 ohm, satu buah potensiometer ini menggunakan 10 kilo ohm, dan 6 buah jumper wire. Ya, selanjutnya ini adalah wiring diagram. Jadi teman-teman buat rangkaian seperti ini, di mana pin GND kita sambungkan ke resistor menuju katoda LED. Kemudian dari anodanya itu tersambung ke pin 13. Kemudian dari GND kita sambungkan ke kaki yang ketiga dari potensiometer. Terus pin yang di tengah itu kita sambungkan ke A0, analog input pada Arduino. Kemudian kaki yang paling kiri itu kita sambungkan ke 5 pol dari Arduino. Jadi teman-teman rangkai seperti ini sangat mudah menggunakan 6 jumper wire. Ya, baik, selanjutnya ini adalah diagram proyek dan penjelasan codingnya. Jadi seperti ini. Jadi ini ada dua variabel yang kita akan masukkan ke dalam program, yaitu yang pertama LED sama potensiometer. Nah, penjelasan programnya seperti ini, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kita harus menetapkan pin yang ada di sini, yaitu LED sama potensiometer. Itu dimana kita tetapkan di sini in potensio pin di pin A0, kemudian in LED pin di pin 13, kemudian in positive value itu kita mulai dari 0. Nah, kemudian di bawahnya adalah void setup, ini adalah fungsi pengulangan. Deklarasikan LED pin sebagai output, jadi kita tuliskan pin mode LED pin output. Kemudian di bawahnya ini adalah void loop. Mungkin teman-teman masih ingat, void loop adalah fungsi pengulangan. Yang pertama di sini ada beberapa program yang perlu kita eksekusi, yaitu yang pertama itu baca nilai dari potensio. Jadi potensio value, analog read, potensio pin. Jadi sama dengan analog read, potensio pin. Maksudnya analog read itu adalah dia akan membaca nilai analog pada input pin potensio, di mana akan menghasilkan nilai integer 0 sampai 1023. Ini akan terkonversi menjadi tegangan batasan minimum 0 sampai 5 volt. Nah, kok bukan 1024? Itu kalau 1024 itu adalah jumlah data, karena kita mulai dari 0, makanya 0 sampai 123. Seperti itu.
Kemudian eksekusi yang kedua yaitu perintahkan LED pin untuk kondisi menyala. Jadi di sini akan tertulis digital write LED pin high. Kemudian di sini kita akan mendelay analog inputnya. Jadi LED akan menyala on off sesuai besaran nilai yang akan kita masukkan. Jadi potensio akan kita putar. Jadi dia akan merubah delay dari LED nantinya. Jadi ini kita masukkan delay potential value. Jadi kita akan merubah nilai potensionya, input analognya nantinya. Kemudian digital write LED pin low. Jadi ini kondisi mati, dan tetap kita akan rubah juga nilai potensio seirama dengan mati hidup dari LED yang kita kontrol. Jadi seperti itu penjelasannya. Ya, sedikit saya tambahkan, mungkin ada teman-teman yang bertanya, nilai data 1024 itu didapatkan dari mana? Itu dikarenakan karena pin Arduino sendiri itu bisa menerima nilai hingga 10 bit. Sehingga jika kita konversikan 2 pangkat 10 hasilnya 1024. Jadi 1024 ini adalah jumlah data, di mana batasan minimumnya adalah 0, kemudian batasan maksimumnya adalah 1023. Ketika kita konversikan ke tegangan, di mana nilai batasan minimum dari sebuah tegangan yang bekerja di sini adalah 0, kemudian maksimumnya adalah 5 volt. Jika kita konversikan lagi, untuk setiap angka desimalnya itu mewakili berapa tegangan. Ya, jadi kita tinggal bagi 5 volt dibagi 1023 itu menghasilkan 0,048 per tiap angka desimal. Jadi seperti itu. Ya, baik, kita akan upload programnya ke dalam board Arduino. Ini yang pertama kita harus cek dulu serial portnya ini sudah tersambung di COM3. Selanjutnya kita langsung upload dengan menekan tombol panah ini. Ya, sambil teman-teman perhatikan boardnya. Ini sementara berlangsung. Ya, programnya udah masuk, ini bisa kita lihat. Jadi seperti itu. Ya, setelah kita melakukan uploading program, kita langsung melakukan pengukuran pada titik A0. Ini saya sambungkan ke ampermeter. Kemudian yang ini saya sambungkan ke GND. Ini dalam kondisi batas maksimum 5 volt. Nah, kita akan coba mengadjust potentiometer, dimana pada prinsipnya ketika kita adjust semakin kecil voltasenya, maka frekuensi kedipan akan semakin cepat. Kita buktikan aja. Ini saya akan coba di posisi 4 volt. Ya, jadi seperti ini. Di 4 volt itu dia akan terbaca sekitar 833, yang mana tadi batasan minimumnya sebutkan tadi dari 0 sampai 1023 sampai dengan 5 volt. Kemudian di 4 volt itu sekitar 833 jika kita hitung. Kita turunkan lagi sambil perhatikan kedipannya. Ya kan, semakin cepat. Ini di posisi 2 volt. Jika 2 volt itu dihitung menghasilkan 416.
Seterusnya kita percepat lagi. Jadi semakin kecil maka frekuensi kedepannya akan semakin cepat. Ini di posisi 1,5. 1,5 itu sekitar 312. Nah, jadi seperti ini. Jadi akan semakin cepat. Jadi yang perlu kita ingat sebenarnya, jadi batasan maksimum adalah 5 volt dan batasan minimum adalah 0 volt. Jadi itu konversi dari pembacaan pin analog potentiometer. Jadi seperti itu teman-teman semua, percobaan kita kali ini terkait input analog menggunakan potentiometer. Dan nantikan saya pada percobaan berikutnya, yaitu project yang kelima. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe demi pengembangan channel ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.